Iya, mau periksa sebelum menikah. Oh ya, calon pengantin ya. Dengan Pak siapa Pak? Saya Surya Ramana, Bu. Oke, Pak Surya Ramana ya. Kalau ibunya? Paramita. Di Paramita. Sebelumnya sudah pernah periksa ke sini? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baru ini ya. Belum pernah. Oke, saya katakan dulu ya. Iya, Bu. Oke, monggo nanti silakan ditunggu. Linknya ada di sebelah sana ya. Urutan nomor 3, monggo. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum Mbak Mas, selamat pagi. Perkenalkan saya berjanjian dengan Mbak siapa? Oh, Mbak Paramita sama Mas Surya. Oh, Mas Surya. Panggil Mbak Mita boleh? Ya, Mbak Mita sama Mas Surya. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Ini rencananya Mbak Mita sama Mas Surya mau nikah ya? Betul, Bu, ya. Kapan mau nikahnya ini? Bulan depan. Oh, bulan depan. Oh ya, ini kan sebelum menikah memang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas ya, sama nanti akan kita berikan informasi berupa konseling ya untuk persiapan sebelum nikah seperti itu ya. Nanti Mbak sama Mas tidak usah khawatir untuk rahasianya akan kami jaga ya. Nah ini sebelumnya nanti saya akan memberikan konseling ya. Nanti ini ada gambar-gambar yang bisa dilihat, tujuannya supaya nanti Mbak sama Masnya itu paham apa yang akan saya sampaikan seperti itu. Mbak Mita sama Mas Surya ini sudah mantap ya untuk menikah ya? Insya Allah, Bu, minta doanya ya, Bu, ya. Jadi pernikahan itu merupakan janji suci ya, janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buat main-main ya. Makanya pernikahan itu diharapkan nanti bisa terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari pernikahan itu nanti akan terbentuk suatu keluarga. Keluarga jadinya nanti jadi bahagia, jadi sejahtera itu diawali dari kemantapan awal, komitmen awal sebelum menikah. Jadi dalam pernikahan itu setiap pasangan memiliki peranan hak yang sama ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Jadi salah satu hak reproduksi seksualnya antara lain memiliki hak untuk ingin memiliki jumlah anak berapa, kapan ingin mempunyai anak, itu sama-sama dikomunikasikan. Jadi punya hak. Jadi nggak boleh salah satu itu memaksakan diri. Satunya minta jangan punya anak dulu, yang satunya sih mau punya anak, nggak harus dikomunikasikan seperti itu ya. Terus kemudian memiliki hak juga untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping dari obat-obatan dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian memiliki hak juga untuk mendapatkan informasi yang akurat serta lengkap tentang apa saja itu penyakit menular seksual. Jadi penyakit yang disebabkan dari hubungan seksual. Kemudian memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, serta terjangkau. Jadi kan nanti setelah menikah dan mempunyai anak, otomatis kan KB seperti itu ya, untuk menjalankan kehamilan. Dan juga punya hak untuk tahu informasi tentang pelayanan KB tersebut. Kemudian perempuan juga punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan selama menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Dan juga hubungan suami istri harus didasari dari penghargaan terhadap pasangan masing-masing. Hubungan suami istri pun itu juga harus didasari dari saling komunikasi, nggak boleh memaksakan ya. Nanti kalau setelah menikah itu harus kondisi suka sama suka ya. Jangan misal istrinya masih capek, nah suaminya itu maksa, itu nggak boleh. Jadi harus dengan kondisi sama-sama mau seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi untuk persiapan sebelum menikah atau persiapan pranikah itu ada macam-macam ya Mbak Mita. Salah satunya ada pemeriksaan fisik. Jadi nanti dengan itu diperiksa nanti sama asisten saya ya. Ada diperiksa tekanan darah, nadi, suhu, seperti itu. Terus kemudian ada persiapan gizi. Jadi sebelum menikah itu kita sudah mempersiapkan dulu tentang gizinya, salah satunya dengan pemberian tablet tambah darah, karena nanti kalau jenengan setelah menikah kan otomatis ingin mempunyai anak ya, jadi biar tidak terjadi anemia seperti itu. Terus kemudian ada juga nanti Mbak Mita dapat imunisasi TT ya. Sebelumnya udah pernah dapat imunisasi TT Mbak Mita? Belum. SD itu? Oh iya, itu SD kan pernah ya. Nah nanti jenengan ini dilakukan penyuntikan imunisasi TT. Harapannya nanti kalau jenengan sudah hamil itu terlindungi dari penyakit tetanus ya. Diharapkan nanti untuk pemberian suntikan imunisasinya itu juga ini lengkap ya, nggak cuma sekali TT pas saat mau menikah aja. Diharapkan kan nanti ada jadwalnya, nanti kita kasih tahu jangan dilakukan lagi seperti itu ya. Kalau saya disuntik nggak begitu? Tidak, untuk imunisasi TT itu untuk istrinya aja. Oh iya. Terus kemudian nanti juga akan kita beritahu tentang cara menjaga kebersihan organ reproduksi ya. Salah satunya yaitu dengan tidak boleh sering menggunakan cairan pembilas vagina ya, karena
kalau sering menggunakan cairan pembilas vagina itu kemungkinan nanti yang bagian bakteri baik yang ada di vagina jenengan itu jadi nanti mati. Padahal yang namanya bakteri baik itu diperlukan. Persiapan pranikah selanjutnya yaitu adalah menjaga kebersihan organ reproduksi ya, yaitu yang pertama menggunakan pakaian dalam itu diganti ya sehari minimal 2 kali, jangan dan mungkin nggak boleh kubay udah jangan ya, harus sehari paling tidak diganti 2 kali. Terus tidak menggunakan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat. Terus kemudian diusahakan setelah cebok itu dibersihkan dengan menggunakan handuk dikeringkan. Nah untuk proses cara ceboknya udah tahu Mbak Mita? Belum. Jadi dari arah luar ke dalam ya kayak gini. Jangan dimasukkan malah ya. Itu nanti dia memasukkan bakteri ke alat kelaminnya kalau cara ceboknya salah ya. Terus kalau Mbak Mita biasanya cebok pakai air aja apa dikasih apa itu namanya? Pembersih gitu? Biasa aja. Oh iya. Kalau misalkan kok nanti ada yang masih tahu tuh pakai pembersih gitu ya. Jangan terlalu sering menggunakan itu karena ditakutkan nanti bakteri baik yang ada di kelamin jenengan itu malah jadi mati, yang malah nanti bisa jadi bahaya untuk jenengan ya. Nah ini Mas Surya sama Mbak Mita nanti kalau sudah menikah itu harus saling menyayangi. Nggak boleh nanti Mas Surya itu kalau misalnya Mbak Mita masih harus cepet-cepet akhirnya sampai melakukan tindakan memukul gitu tuh nggak boleh ya, karena ada hukumnya, ada undang-undangnya ya. Jadi Mbak Mita sama Mas Surya perlu tahu bahwa dalam rumah tangga itu ada yang namanya tindak kekerasan. Jadi macamnya antara lain ada tindak kekerasan fisik itu misalkan dengan dipukul tanpa dipukul kemudian ditendang kayak gitu ya, itu termasuk kekerasan fisik. Terus ada juga yang namanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu yang gitu Mbak Mita ya. Misalnya nih Mas Surya melarang Mbak Mita untuk ingin mengunjungi keluarganya di rumah, nggak boleh, terus marah-marah, terus ngomel-ngomel sampai menghina gitu nggak boleh ya. Itu namanya kekerasan psikis. Kemudian kekerasan seksual. Misalkan dalam hubungan seksual itu dengan cara pemaksaan seperti itu tuh juga nggak boleh. Itu termasuk kekerasan ya. Kemudian penelantaran. Jadi misal ditinggal pergi aja gitu Mbak Mita nggak dikasih nggak dikasih nafkah ya, nggak dikasih untuk belanja itu tiap harinya kayak gitu tuh juga bentuk penelantaran, nggak boleh itu. Berdosa ya Bu ya? Iya berdosa, kan bertanggung jawab sama tidak hanya sama orang tuanya Mbak Mita ya, tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian eksploitasi, misalkan si Mas Suryanya nggak kerja nih, Mbak Mitanya suruh kerja terus-terusan, nggak cuma kerja di rumah aja, ada kerja juga di luar supaya untuk bisa menghasilkan uang kayak gitu, sedangkan Mas Suryanya di rumah aja kayak itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kok dengan Mbak Mita atau Mas Surya mengalami tindakan kekerasan yang saya sebutkan tadi ya, karena biasanya KDRT itu seringnya dialami oleh seorang istri, tapi sebenarnya nggak mesti istri, kadang ada yang istri semena-mena akhirnya suami yang di KDRT juga ada. Nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama Mbak Mita atau Mas Surya datang ke fasilitas kesehatan ya, ke puskesmas. Tujuannya apa? Untuk dilakukan pengobatan kalau misalkan terjadi luka-luka. Terus kemudian untuk dilakukan pengecekan visum. Visum itu untuk nanti bukti ya bahwa sudah dilakukan KDRT untuk bisa dijadikan barang bukti saat jenengan nanti melapor ke pihak polisi. Terus juga jangan dipendam sendiri, jadi harus diceritakan terutama kepada keluarga terdekat ya apa yang dialami seperti itu. Dan juga nanti bisa minta pendampingan dari warga atau dalam biasanya ada LSM ya di masyarakat ya. Nanti Mbak Mita sama Mas Surya rencananya ini mau langsung hamil atau mau ditunda dulu? Langsung aja Bu. Oh iya, jadi Mita sama Mas Surya ini kan rencananya kan mau langsung memiliki anak ya. Jadi nanti bisa kok Mbak Mita itu mengalami menstruasinya terlambat, itu kalau sudah mulai untuk dicek ya, dicek pakai tes kehamilan apakah Mbak Mita hamil atau tidak. Nah kalau ternyata sudah hamil, Mbak Mita juga harus menjaga kehamilannya dengan cara periksa rutin ke puskesmas, ke bidan ataupun ke spesialis kandungan ya. Terus kemudian makan makanan yang bergizi agar selama kehamilan itu kehamilannya sehat. Nanti setelah mengalami yang namanya proses kehamilan, otomatis kan nanti akan mengalami yang namanya proses persalinan ya. Nanti kalau saat proses persalinan Mbak Mita sama Mas Surya diusahakan, diwajibkan malah ya, harus bersalin di tenaga kesehatan. Kalau sekarang biasanya sih di puskesmas atau di rumah sakit ya. Terus kemudian setelah nanti melahirkan mengalami yang namanya menyusui. Nah diusahakan juga diberikan pada bayinya itu ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi bayinya nanti jangan diberikan makanan tambahan lain ya, hanya boleh ASI selama 6 bulan tersebut seperti itu.
Nah, ini Mbak Mita sama Mas Surya nanti kan dilakukan pemeriksaan ya. Tadi kan tidak hanya cuma pemeriksaan fisik, ada juga pemeriksaan yang untuk mengetahui adanya risiko infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual itu apa sih? Nah, ini macam-macamnya nih gambarnya ya. Ada gonore, ada sifilis, kemudian herpes genitalis. Nah, misalkan nanti Mbak Mita ataupun Mas Surya itu mengalami yang seperti ini setelah menikah, itu nanti jangan berhubungan dulu ya, tapi langsung periksa ke fasilitas kesehatan ya untuk diperiksa lebih lanjut sampai diberikan pengobatan sampai sembuh dulu ya. Kemudian selama menikah juga jangan gonta-ganti pasangan ya, maksudnya ya nanti itu menyebabkan HIV. Tahu kan penyakit HIV yang sudah tenar itu itu bahaya. Kasihan nanti bisa menularkan ke pasangannya kalau misalkan jajan sembarangan ya, nggak boleh itu ya. Ini macamnya infeksi menular seksual antara lain tadi gonore ya. Coba ini Mbak gambarnya yang gonore ya. Jadi gonore itu kencing nanah. Seringnya diketahui kalau di suami itu misalkan kencing kok keluar kayak cairan nanahnya kayak gitu. Terus kalau perempuan seringnya tanpa gejala, tapi kadang sampai sudah ada yang keluar nanah juga warnanya putih, kuning. Terus kemudian cara mencegahnya gimana ya? Tadi jangan berhubungan intim dulu. Kemudian setia pada pasangan dan kalau misalkan itu menggunakan alat kontrasepsi kondom ya. Kemudian ada juga sifilis atau kalau di masyarakat terkenalnya raja singa ya. Ciri-ciri gejalanya yaitu ada luka atau koreng ya. Tahu koreng ya? Maksudnya ya? Iya Bu, tahu Bu. Biasanya jumlahnya bisa 1 atau lebih, bentuknya bulat, lonjong, dasarnya bersih, dengan peragaannya itu kenyal sampai keras. Kemudian tidak ada rasa nyeri saat dilakukan penekanan. Kemudian kelenjar getah bening dilipat pada bagian dalam membesar. Biasanya juga ciri-cirinya kayak gitu kalau misalkan mengalami yang namanya raja singa. Kemudian herpes genitalis. Herpes itu ternyata nggak cuma di bagian luka luar ya. Kadang kan anak kecil atau luar sakit herpes kayak gitu. Nah, yang di bagian kelamin juga ada itu herpes genitalis. Ciri-cirinya biasanya diawali dengan keluarnya bindil-bindil atau lentingan. Luka-luka kecil-kecil berkelompok, jadi jajar-jajar kayak gitu ya. Ngikuti arah saraf biasanya. Itu rasanya panas, kebakar. Dan biasanya disertai dengan gejala lain, demam dan rasa berges kayak gitu ya kalau ngalamin yang namanya herpes. Kemudian herpes genital ini juga bisa kambuh karena kan karena virus ya, herpes itu yang itu bisa kambuh bila ada faktor yang menyebabkan. Salah satunya adalah stres pikiran, kemudian berhubungan terlalu berlebih dan tidak dijaga kebersihannya, kemudian kelelahan itu juga bisa memperberat atau membuat kambuh seperti itu. Nah, untuk penyakit infeksi menular seksual lainnya itu ada yang namanya kondiloma acuminata ya. Seperti itu Mbak Asma dikasih lihat gambarnya ya. Nah, kayak bentuk apa itu Mbak, bisa lihat? Ya, kayak jengger ayam. Jadi berjul-berjul kayak gitu ya di bagian kelamin perempuan ataupun laki-laki. Nah, kalau menemui seperti itu juga perlu waspada ya. Jadi harus langsung periksa. Jadi semua penyakit infeksi menular seksual itu bahaya. Jadi kalau misalkan mengalami hal tersebut, jangan berhubungan dulu. Terus kemudian langsung periksa biar diobati sampai sembuh dulu ya, supaya tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah. Jadi itu sudah saya jelaskan berbagai macam ya, dari mulai persiapan pranikah, rumah tangga itu harus bagaimana. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Mas Surya? Berarti kalau mengalami salah satu penyakit yang lebih jelaskan harus ke sini ya Bu, harus berobat. Iya, harus langsung ke fasilitas kesehatan ya, supaya diobati dulu, biar sembuh dulu ya, biar tidak tambah parah ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Sudah cukup Bu Bidan, terima kasih penjelasannya ya Bu. Iya, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa buat bekal ya nanti setelah menikah. Setelah ini nanti akan dilakukan pemeriksaan ya. Tadi ada pemeriksaan fisik, kemudian untuk pemeriksaan tadi mengetahui resiko ada infeksi menular seksual atau tidak ya, sama Mbak Asma ya. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan ya, jangan dimasukkan ke hati ya. Sama-sama ya Bu. Ya. Mbak iya sing